Kristen. Tolong jelaskan. Santai dulu Bang, nggak usah buru-buru. Iya, santai. Silakan. Bang, kita ini adalah kita jelaskan dulu. Iya, Jelaskan sabar dulu. Sabar. Oke. Silakan. Oke Bang ya, saya jelaskan ya. Oke, saya mulai langsung dari ayatnya saja. Matius pasal yang keempat. Silakan teman-teman datang dulu sebelum saya jelasin, biar ramai dulu. Ayo teman-teman dari seluruh penjuru muka bumi, silakan datang ke sini, ramaikan. Iya, sebelum saya menjelaskan nanti biar banyak yang mengetahui gitu. Oke Bang Zuma, Matius 4. Ya, silakan. Oke ya. Supaya kita tahu ya bahwa Kristen ini suka mendompleng agama orang gitu ya. Jangan dulu framing begitu, bro. Kristen tidak punya pakaian. Kok tidak sehingga punya pakaian? Kristen menggunakan pakaian agama lain. Silakan, buktikan aja. Apa yang mau Silakan buktikan? Yesus itu Allah. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, Yesus perjanjian itu baru Allah. Tuhannya umat Islam. Saya baca ini loh. Nah, silakan. Ya. Silakan. Ya, Matius yang keempat ayat yang ketujuh. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah kau menyobai Tuhan Allahmu. Yang ngomong di sini siapa? Ya, di situ tidak ada kata Allah, di situ adalah Theos. Nah, kena. Tidak ada kata Allah di situ ada kata Theos. Theos itu Allah, Bahlul. Dari mana? Coba kau jelaskan ke saya. Dari mana Theos jadi Allah? Coba. Nanti, dari mana? Sebentar. Silakan. Nah, inilah aku bilang kan. Orang Kristen itu tidak punya jati diri. Tidak ada jati diri. Orang Kristen menyesatkan orang Indonesia dengan kebohongan. Mana, bro? Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Theosmu. Tidak ada Allah di situ. Tidak ada. Bisa melihat dah? Tidak ada. Nah, bisa dalam bahasa Yunaninya dituliskan begini. Aisos to epi. Enai epesis gameno. Mi dokima seiston kurio ton teoso. Tidak ada. Buat tes dulu kamu ya. Tidak ada di situ tertulis. Coba tunjukkan, buka kamera kau. Buka kamera kau. Jadi di sini buka kamera. Seorang Kristen, tokoh dari Karisteng, buka kamera dulu, mencoba untuk menipu umat Islam dan menghina umat Islam dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jangan banyak bicara. Inilah agama Kristen. Kitabnya orang Yahudi dirampas, ajaran umat Islam pun dirampas. Tuhannya orang Yahudi, Elohim, dijadikan Theos. Theosnya orang Romawi dijadikan Allah. Jadi dengan adanya konsep ini, maka sudah ketahuan agama Kristen adalah agama kebohongan. Allahmu, Matius 4 ayat 7. Di situ tidak ada kata Allah. Di situ hanya ada kata Theo. Yesus to epi. Enai Efesus gemeno. Baca dulu ke sini. Jangan lihat yang teman-teman. Kamu tunjukkan. Kamu tunjukkan ke saya. Kamu tunjukkan ke saya di dalam bahasa Yunani ada ini. Kata baca dulu. Jangan lihat interlinear. Ini baca. Kamu tunjukkan kepada saya. Baca dulu ini. Kamu ngerti di mana tertulis? Baca bahasa Yunani ini. Di mana tertulis? Sabar. Banyak ngomong kamu. Baca dulu ini. Baca dulu. Emang ini pelajaran bahasa Yunani. Baca. Nah, baca.
Memangnya ini pembelajaran bahasa Yunani? Baca. Malu. Oi. Malu. Baca itu, Malu. baca. Malu punya kitab ngambil dari agama lain. Malu. Baca. Malu enggak? Cepat baca. Malu tidak. Malu enggak? Baca itu. Malu tidak. Kita tidak sedang belajar bahasa Yunani ini. Baca. Kita tidak sedang belajar. Itu. Apa itu? Baca. Apa itu? Ayo baca. Apa itu? Buta huruf baca. Buta huruf Apa kamu itu? nggak bisa baca. Apa Buta itu? huruf nggak bisa baca. Coba dari pinggir, Ayo, Buta huruf baca. Jangan lihat interlinearnya. Jangan lihat interlinearnya. pinggir. Baca. Baca. pinggir, Ayo baca. dari pinggir. Baca. Ini baca lah. Ayo baca. Baca. An essay. Yos toteo. Terus Mencet kamu. Terus Tau Rikseton El Posau Kato. Lihat interlinear. Minggir lagi. Lihat interlinear dia. Ya. Coba. Diati enai gram menu. Gerak menu. Terus Ketika mencret De diaptase To angelos To kaita Sekrastison. Ya paling bawah sokta. Mana Diana min skontapton Topo dia so. Para kali. Nggak bisa. Tropo di so. Nah, sudah. Sekarang kau tunjukkan ke saya. Tolong kau tunjukkan ke saya Apa? kata Allah dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa? Ini sudah ditunjukkan ini. Mana kata Allah dalam bahasa Yunani? Mana? Sudah Theos ini Theos. Mana tunjukkan? Theos. Nah, coba kau terjemahkan Theos ke dalam bahasa Indonesia. Coba. Allah. Kau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Theos. Coba Theos ke Indonesia coba. Theos itu divine God. Tahu arti divine God? God dalam bahasa Indonesia apa? God dalam bahasa Indonesia apa? Theos God dalam bahasa Indonesia apa? Divine God. God dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tahu artinya divine God? Ya. God artinya dalam bahasa Indonesia apa? Divine God. Divine God. Dalam bahasa Indonesia apa? Malu kan? Malu. Nah, lihatlah teman-teman, agama Kristen ini agama palsu, ya. Agama palsu. Tuhan yang dia jual itu Tuhan dari Roma, dibungkus dengan kata Elohim, Tuhannya Yahudi, lalu dibungkus dengan kata Allah, Tuhannya umat Islam. Orang Kristen ini penyembah dewa. Ya. Orang Kristen ini teman-teman penyembah dewa. Mereka tidak punya Tuhan. Mereka hanya punya dewa. Theos itu divine Kata God. Allah itu Tuhannya umat Theos itu Islam. divine God. Kata Elohim atau Yehovah itu Tuhannya Yahudi. Tuhan mereka sendiri adalah dewa. Jadi Kristen itu kenapa nggak diakui oleh orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi tidak mengakui Kristen? Karena Kristen itu penyembah dewa. Kenapa umat Islam tidak mengakui Kristen? Karena Kristen itu penyembah dewa. Coba buktikan kepada saya Allah itu lari kemana-mana. Lari kemana-mana buktikan kepada saya Allah itu lari kemana-mana. Coba buktikan. Hanya dewa-dewa yang musul ke bumi. Coba buktikan Allah Dewa itu ada. Krishna Coba turun ke bumi. Tidak bisa bahasa Hercules turun ke bumi. Yesus turun ke bumi. Itu semua adalah ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Baca setuju. Ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Baca buta huruf. Baca. Apa bacanya Ibrani itu baca, coba baca itu. Ya, apa bacanya coba? Baca. Apa kamu apa bacanya? Buta huruf baca dulu. Apa bacanya? Baca itu. Baca. Kamu sendiri apa bacanya itu? Baca. Kamu sudah uji saya Yunani. Alhamdulillah. Im Ben Ha Elohim. Apa bacanya? Apa bacanya? Amar. Dia kata Amar Lo Im. Im. Terus Amar Lo Im Elohim Ben Ha Elohim Ha terus
Terus? Hasyalom, hasyalek. Baris kedua apa bacanya? Baris kedua. Hasyalek. Baris kedua bacanya apa? Baris kedua. Kau baca dulu, kau bisa baca enggak? Baris kedua bacanya apa? Baris kedua. Dulu, baca. Baris kedua, coba. Baca, Baris coba kedua kamu yang baca. Kamu nggak bisa baris baca kedua Ibrani. dong. Baris kedua bacanya apa? Haslek. Baris kedua. Ayo baca. Haslek, asmek. Ya, baca. Asmek, kale, maset. Baca. Kau yang baca. Baris ketiga bacanya apa? Baris Baru Liptin Anti Luntur kuota terbatas. Tapi di promo Guncang 99 dijamin dapat. Ada pasti di baris ketiga bacanya apa? Aduh, ini baris ketiga. Baca dia. Kau baca, bisa nggak kau baca? Baca, aduh. Coba, baris ketiga apa bacanya? Nggak bisa baca dia. Nggak tahu dia. Nggak bisa baca. Nanti baca nih kau nih. Baca. Kembali ke tema. Nggak bisa baca Ibrani. Lihat interlinier. Baris ketiga tadi bacanya apa? Baris ketiga tadi bacanya apa? Baris ketiga, coba kau tunjukkan. Malaki. Itu apa? Malaki. Maleaki. Tulul. Maleaki apa? Maleaki palamu. Nggak bisa baca. Aduh, parah. Ya sudah, nggak usah kau hibur diri. Sekarang kata Theos kenapa berubah menjadi Allah? Kata Theos kenapa berubah menjadi Allah? Kata Theos kenapa berubah jadi Allah? Kata Theos kenapa bisa menjadi Allah? Karena itu bahasa Indonesia. Di mana Allah bahasa Indonesia? Coba kau tunjukkan KBBI. Allah adalah, coba. Kau buka KBBI sekarang. Kau buka KBBI. Lihat ini, KBBI. pakai mata ya lihatnya ya. Apa? Ya, KBBI. Ini KBBI. Apa lagi kau nih? Mana coba KBBI dong. Ini KBBI matanya ini gimana sih melihatnya ini? Mana KBBI itu, KBBI itu. KBBI. Oke, baca ya. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bahasa apa? Oke. Arab. Terus koma, jangan kau lihat di situ aja. Paul bodoh amat sih lo. Pencipta alam semesta, maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Mana coba hanya Allah itu namanya Tuhannya Islam. Allah itu dalam Tuhan dalam bahasa apa? Alam semesta, pencipta alam KBBI, semesta. Jangan kau lihat Allah yang di depan. Jangan kau lihat itu yang di Tuhan depan. dalam bahasa apa? Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa apa? Sebentar. Bahasa Indonesia. Allah itu adalah dalam bahasa apa? Indonesia. Iya. Mana dia? Tuhan katanya hanya dalam bahasa Arab. Aduh. Tadi kamu sudah membacanya. Coba baca nih. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apa? Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa apa? Saya tunjukkan kamu data ya. Jadi kamu biar tadi sudah kamu. Muncul datanya. Biar kamu. Coba nih, baca ini. Ini dia. dari Islam. Isa dan Islam. Iya ini. Isa dan Islam. Isa dan Islam itu buatan kafir. Allah berasal dari siapa? Adalah bahasa apa? Buatan kafir. Allah berasal dari bahasa apa? Coba baca nih. Isa dan Islam itu link buatan kafir. Salah satu adminnya itu Edi Sidaputar. Yang artinya itu dan ilah deity God, berarti Allahmu itu dewa. Udah. Terus kenapa kau pakai kata dewa juga kalau gitu? Dewa. Kenapa kau pakai? Kenapa? Berarti Yesus Allah, Yesus dewa gitu. Allahmu dewa. Ini nih Yesus Allah ini sama dengan ya udah Yesus sama dewa. Kau juga dewa, aku dewa. Dewa. Malu. Katanya tadi Allah itu nama malu. Ternyata dewa 19. Jadi dewa 19. teman-teman, Isa, saya tanya dulu samamu. Link yang kau tunjukkan tadi itu, link yang kau tunjukkan Isa dan Islam itu link milik siapa?
Islam, Ayo, Isa ayo. dan Islam. Ya, miliknya Islam. Itu link lah. milik siapa? Miliknya Islam. Link lah. itu milik siapa? Miliknya Islam. Iya. Ya. Itu pembuatnya misionaris. Tunjukkan saya datanya Itu link misionaris. kafir. Coba kau lihat, saya, coba kau buka, coba kau buka. Kau buka, Coba tunjukkan. kamu buka Tampakkan informasinya coba mukamu. tentang Tampakkan Isa mukamu. dan Islam. Tampakkan mukamu. Buka Coba kau buka. sendiri. Kamu buka Kau udah link buka Isa tadi. dan Islam itu Tampakkan pembuatnya siapa? mukamu, Itu buatan jemaah. kafir. Dewa penyembah dewa, penyembah dewa, penyembah dewa, penyembah dewa. Nanti teman-teman, nanti dia buka apa, dia bikin PT. Tadi Malu kau penyembah saya dewa. sama dengan Bang Allah Suma terdiri dan dari ternyata L dalam dia kurung kalah. dan Begitu. ilah, yaitu deity. Ya, deity apa artinya? Allah Apanya Akbar. deity? Dewa. Jadi kau penyembah Ilah artinya dewa. apa? Ilah artinya apa? Deity. Ilah deity. artinya apa? Deity. Ilah artinya apa? Deity. Enggak, Ilah. dalam bahasa Indonesia ilah artinya apa? Deity nih. Deity. Ilah. Deity. Ilah dalam bahasa Indonesia apa? Deity Ilah. itu Ilah. coba tuh lihat tuh deity. Itu, Deity. coba. Dewa itu deity. Deity Bukan, itu bukan. dewa. Yang saya tanya bahasa Deity Indonesia. ada. Ini loh. Yang saya bisa tanya lihat, bahasa Bang. Indonesia. Gimana sih kamu kemana-mana? Ilah artinya apa? Deity ini ilah. Ilah artinya ini apa? deity. Lihat nih. Ilah bahasa Indonesia. Deity Coba. dewa. Ilah itu dewa. artinya apa? Dewa, deity. Mana? Nah, berarti Mana? kau penyembah Mana? dewa. Mana? Itu lihat. Ya, saya tidak menyembah ilah, saya menyembah Allah. Ya Allah itu berasal Saya menyembah dari dua Allah. kata, all dan ilah, deity. Kata siapa? Dewa. Itu Kata tadi siapa? itu. Kata tadi Iza dan Islam ORG. Kata Isa dan Islam. Iya. Isa dan Islam itu link kafir. Itu buatan kafir. Itu bukan buatan umat Islam. Mencret dia. Penyembah Berarti dewa kau sudah kau. akui bahwa Yesus itu dewa. Teman-teman, ternyata si Juma panik, dia penyembah dewa. Berarti kamu sudah Si akui Juma bahwa penyembah Yesus itu dewa. Si Juma Berarti kamu sudah penyembah akui. dewa. Berarti kamu sudah akui Yesus Tahu dewa. tuh yang mengakui itu terbukti, makanya jangan banyak congor kau. Jadi kamu sudah Tunjukkan akui data. Yesus adalah dewa. Tunjukkan data. Kok jadi kayak Jadi kamu Yesus sudah tadi akui Yesus Allah? adalah dewa. Iya. Kamu sudah Kau kan akui? yang bilang tadi Kamu sudah Allah itu akui? nama sesembahan bukan? Kamu Tapi sudah ternyata akui Yesus itu dewa? membuktikan Yesus Hah? Allah itu dewa. Kamu Berarti sudah kau akui? penyembah dewa. Kamu Penyembah sudah dewa akui Yesus Arab. itu dewa gitu. Kamu sudah akui Yesus itu dewa. Dia penyembah dewa. Kamu Malu nuduh dia, orang teman-teman. tapi kamu Jadi- ini Christian orang apologetic Kristen nih kawan ini, lawanmu ini. Ini Christian apologetic apa ya lawanmu ini. bilangnya? Mereka ini kan Bukan agama dari barat ya. Penyembah dewa memang dewa. kan. Makanya jangan dia masuk banyak ke kau Indonesia bicara. kemudian Ya, untuk Juma. menghilangkan Jum. identitas Jum. bahwa mereka itu agama pagan Jum. penyembah dewa. Jum, Mereka jangan mengambil banyak kata bicara Allah. kau. Nah, Jangan banyak bicara, kau adapun penyembah dewa. link yang dia Kau tunjukkan penyembah tadi, dewa. coba teman-teman Itu masuk Isa ke dan Google Islam. sekarang. Isa dan Islam itu adalah link buatan kafir. Itu buatan misionaris. Semua Misionaris. Tunjukkan buktinya, materi-materi yang tunjukkan. ada di dalamnya itu adalah pelintir-pelintiran datanya. dari Tunjukkan datanya. agama Kristen. Tunjukkan datanya, coba tunjukkan. umat Islam kita masuk satu ke lawan dalam satu loh ini. Kau Isa lawan dan saya. Islam Ya Bang itu Burdan, adalah mohon saya buatan turunkan kafir. dulu ya Bang ya. Gitu. Supaya kami lah satu lawan satu ya. Nanti biar dia yang dibilang ada orang. Ini satu lawan satu. Dok, benar nggak sih kalau rambutnya udah tumbuh, terus kita berhenti pakai serum rambutnya, nanti rambutnya akan Ya, nanti biar dia yang dibilang ada orang. Ini satu lawan satu kita ini. Berarti kau penyembah dewa. Oke. Ya, kau penyembah dewa. Berarti kamu sudah akui. Apa? Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu Akui anak apa? dewa. Akui apa? Loh, Kau penyembah mengatakan- dewa. Tadi kan kamu kau bahas mengatakan Allah itu dewa. Kau bilang nama dari sesembahanmu. Yang kau Ternyata tunjukkan, dia dewa. yang kau tunjukkan tadi itu Ternyata dia ilah. Kami dewa. tidak menyembah Iya, ilah. diakui. Kami menyembah Allah. Penyembah dewa. Kami tidak menyembah ilah. Aduh, Kami menyembah Allah. Pantasan kau itu jilat-jilat Ya. batu ya. Karena dewa. Dewa Coba kita Arab. lihat ya. Kita Dewa lihat ya Arab teman-teman. jilat-jilat.
Aduh, Dewa Isa Arab dan kau Islam jilat-jilat. itu gimana adalah buatan sih? kafir. Nah, kita lihat. Buktikan, tunjukkan buatan kafir apa tidak. Tunjukkan. Aduh, udah lemes dia, nggak bisa apa-apa dia. Kau penyembah dewa, saya tunjukkan kau penyembah dewa, macam-macam kau nih. Aduh, penyembah dewa si Juma nih. Christian Prince kau lah. Coba ini para penyembah dewa. Juma jangan diam aja kau. Kamu sudah beri kayak gini belum? Nih, Jom. Coba lihat nih foto-foto ini. Inilah dewa Arab ini nih. Cuma jangan pura-pura bisu kau, budak kau ini. Jom lihat dulu ini. Oke, Lihat dulu baik. ini. Kau Lihat dulu katakan, ini lagi ngapain ini? itu nyembah dewa. Kau mengatakan itu nyembah dewa. Terus yang kau sembah itu kemudian yang kau sembah itu bernama Ini, Yesus itu apa? Coba dulu. Enggak, jangan dulu. Yang kau menyembah Yesus itu Ya, apa? berarti kamu sudah sepakat ya kau penyembah dewa ya? Baru ku jawab itu. Tidak dong, saya Ya, menyembah kok Allah, tidak Rabbus dong? samawati wal ard. Allah bu dewa. Nah, Nih. sedangkan yang disebut dewa itu Yesus. Yesus itu dewa. Itu Yesus dari mana? Allah yang Malu dia dewa. kan. Allah Itu kau yang sebut, dewa. kau tulis Nih, Yesus nih. Allah tuh. Yesus Allah berarti Yesus dewa. Lucu kan? Kau sebut Yesus Allah berarti Yesus dewa. Tuh, Ya, ada apa kau biar tulis sendiri tuh. Coba tuh. ini Allah. Yesus ada Allah. berasal dari kata Yesus dan Allah ilah, itu adalah yang apa? artinya deity. Yesus Allah berarti kau tunjukkan bahwa Yesus itu adalah dewa. Deity. Lucu. Yang kau tunjukkan Allah itu dewa. adalah Isa. Allah Isa dewa dan Islam sembilan itu belas. adalah link terkait dengan link kiki. itu agama Kristen punya link. Buktikan, Isa dan Islam itu buatan jangan kau Kristen. fitnah. Buktikan, Juma, Nah, buktikan. coba kau bahwa itu tunjukkan punya- kalau itu buatan Islam. Coba. Ini sudah Kau ada buktikan Islam. kalau Isa dan Islam itu. Coba kau buktikan. Kalau itu adalah buatan Islam. Coba buktikan. Ini sudah Islam. Mana? Isa Mana? dan Islam ORG ini. Jadi kalau kafir yang membuatnya Isa dan Islam kau mengatakan itu Islam gitu. Oh, nggak bisa Bajumu dong. itu kafir, bajumu Nggak itu buatan bisa. kafir. Kita TikTok ini umat buatan Islam kafir. tidak bisa ditipu. Juma. TikTok ini buatan siapa coba? Coba kau lihat simbolnya nih. Coba kau lihat simbolnya. Coba kau lihat Simbol simbolnya. apa? Simbolnya ini. Simbol. Coba Ini, simbolnya simbol coba kau apa? lihat. Simbol Tunjukkan apa ini? simbolnya. Coba ini, simbol apa? Simbolnya Simbol apa coba. ini? Ini apa? Baca coba. Simbol link. Baca ini. Simbol coba. linknya. Baca, Simbol baca. dari linknya. Aku buka ya kameranya ya teman-teman. Buka. Ini simbol. Ini. Simbol dari apa? linknya Isa dan Islam. Coba Nah, jadi tunjukkan. dia mencoba ingin Nih. menipu umat Kok Islam, menipu? tapi Ini tidak akan pernah website. bisa. Website. Kamu oh. tidak bisa Aduh, menipu umat Islam. Nih, kau yang penipu. coba teman-teman ini lambang apa ini? Ini lambang apa ini? Apa itu? Isa dan Islam ini lambang apa? Apa? Besarin ya, besarin. Apa? Nih, ini lambang apa ini? Lambang apa ini? Lambang Ini. apa? Ini Itu nih. apa? Lambang apa ini? Ini loh. Ini lambang apa? Ini lambang apa? Ini lambang apa ini? Lambang apa? Nih. Itu gambar apa? Bintang apa Ini. itu? Bintang apa itu? Jangan cuma Nih, itu ini lihat lambang apa? sebelahnya. Bintang apa Nih, itu? nih. Bintang apa itu? Bulan Nih. bintang. Ini apa? Ini apakah mungkin? Apa mungkin ini buatan Islam? Ini apa ini? Ini Islam dibuat. Ini atau di sini ini apa? Aduh, Nih. itu ada yang kamu tunjukkan. Bulan ini apa? bintang. Di mana Ini ada Islam. bulan bintang? Di mana Ini bulan Islam bintang? nih. Lah, Nah, ini apa? Berarti itu buatanmu. Isa itu siapa? Ini apa? Islam Ini kode siapa? ini. Ini kode buatan Kristen. Itu kan framingmu. Karena Nih, kau nih. penyembah berhala, Nih. penyembah Nih, dewa. bukti. Makanya Ini sekarang bukti. teman-teman Islam, Ini jangan bukti. kalian selalu Ini bukti. framing. Tapi Tidak akan ini mungkin jelas. link Islam Coba menggunakan lihat isinya, simbol ini, nggak buktikan mungkin. isinya tadi, isinya seperti yang kutunjukkan itu di Tidak situ. Coba. mungkin link Jom. Islam Juma, itu Jom. buatan Kau, Islam ada kode ini, nggak mungkin. Karena ini Coba kode setan. tunjukkan Ini kode yang setan. tadi isinya
Isinya ada di situ nggak? setan. Tunjukkan saya Ini yang kode ada. setan nih. Alah, kau yang setan. Ini Tunjukkan simbol dulu. Islam. Ya, Ini iya. simbol setan. Penyembah dewa. Ini adalah Penyembah simbol batu. bahwa yang membuat link ini adalah kau kafir penyembah batu laknatullah itu alaih. dewa. Nih, aku tunjukkan nih. Mulai. Nih teman-teman ya. Mulai kan? Nih kan? Mulai panik. Kan? Nah, Mulai kau yang panik. Ini Coba ya teman-teman, tunjukkan ini tadi yang saya ayat, ketik, saya nih, tunjukkan itu ayat ada di Al-Quran situ. dan Injil tentang kasih sayang. Begitu dibuka, coba isinya. Apa isinya? Apa? Coba. Apa? Mana yang Coba tadi isinya, coba tunjukkan? lihat. Nama Allah tadi Ini tunjukkan. arahannya kemana coba? Aduh, arahannya. Arahannya kamu menuju ini. kepada Karisteng. Ajarannya Silakan untuk di tap-tap mengkristenkan layar orang. biar seluruh umat Nih, mendengar coba. si Juma nangis. Penyembah Allah, penyembah dewa. Itu. Ujung-ujungnya apa? Penyembah. Ujung-ujungnya di bawah apa? Penyembah Muncul dewa. ayat-ayat kitab Injil. Tuh. Penyembah Ada. dewa. Jadi ini adalah link Penyembah buatan dewa. kafir. Nih, Injil Markus. Itu Tuh. framingmu. Nih. Itu framingmu. Tuh. Nih. Itu framing Masa kau. ada link Islam Framing isinya kau. Bible. Nih, isinya Nih, Bible. Tuh. Apa? Ya. Apa? Lalu apa? Ini Roma. apa Tuh. ini? Tuh, coba. Isinya coba lihat. Isinya coba lihat. Itu yang Penipuan. tulis. Itu yang Ini tulis. penipuan. Yang Ini kafir tulis itu laknatullah Islam. penipu ini. Nih. Itu yang Coba tulis penipu Islam. begini nih. Gimana Mari penipu? meresponi nih. Aduh. Mari coba lihat dengarkan Aduh. bahasanya. Nih. Mari meresponi Ini. kasih Allah. Itu. Coba. Itu 1 Yohanes 4 nomor 10 tuh coba. Ya, coba tunjukkan saya yang saya tunjukkan ini kepada kita kau. lihat ini ya. Coba Islam. tunjukkan data Coba. ini kepada kamu yang saya Ya. tunjukkan ini. Ini nomor Allah HP yang teman-teman berasal ini. dari Ini nomor HP ini. Ini nomor HP. Allah Nomor HP berasal itu. dari. Iya. Kalau itu buatan Kristen, tangkap itu, tangkap. Sekarang Tangkap, kita tangkap, lihat tangkap sudah kita hubungi tidak aktif, percuma aja. Coba teman-teman kita lihat ya. Kalau itu buatan Cara Kristen, muslimah nih, tangkap itu, cara tangkap. muslimah mendapatkan Tangkap. kasih Allah sejati ya. Kita buka ya, kita Juma, buka. Kalau Apakah itu yang buatan isinya Kristen, adalah Bible? Kita lihat tangkap. isinya. Kata Allah berasal dari bahasa Kita Semitik. lihat ini Al-Quran dulu. yang Tapi ujung-ujungnya di bawah berarti, apa? Nih, ujung-ujungnya apa? 1 Yohanes 4 nomor 10. Jelas Coba. kau penyembah Isa dewa. Al-Masih Hi guys, I'm here sketching right now. I'm having some difficulty. If you wouldn't mind looking at my sketch, I would love some feedback. perwujudan kasih Allah sejati. Muncul apa? Surat 1 Yohanes ini 4 nomor 10. Kau kawan. Lihat kan teman-teman? Coba Penyembah kan? dewa. Jadi judulnya itu Islam. Nih lihat bagaimana ajaran kasih dalam Islam dan Injil. Begitu dibuka isinya adalah Bible. Inilah cara-cara Kristen kemudian menyesatkan manusia. Tuh. Cara-cara Kristen menyesatkan umat manusia itu begini. Coba kita buka lagi ya, jalan ke surga. Kata apa Juma? Allah berasal dari Tunjukkanlah kata kami apa? jalan yang lurus ini. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu Ya, siapa? apa aja? Kita Isinya, mau lihat isinya. Aduh, Coba lihat isinya. Apa isinya ini? Coba. Aduh. Aku Memang inilah Juma jalan yang ini lurus. Sekarang sudah Oke. mulai nggak ada Coba. ibunya. Karena dia apa? Penyembah Coba. dewa. Penyembah dewa. Oke, Ya. jadi teman-teman, tuduhan manusia berkepala Oh, tuduhan itu. Nah, kabur dia. Juba tak berkutik penyembah dewa. Ya, tak berkutik penyembah dewa. Kalian semua muslim, ayo dengarkan nih si Juma nih. Saya nggak kick dia. Kalau mau naik silakan dia naik lagi. Naik kau Juma, saya nggak kick kau. Nggak kick kau. Saya nggak sama sekali tidak kick kau. Buat apa juga kau kick orang kau mendatangkan keuntungan bagiku? Ya, kau kan penyembah dewa, ngapain di kick? Biar kau kelihatan. Juma naik lagi. Saya persilakan kau naik kawan. Ayo, ayo naik Juma. Juma naik lagi. Ayo, naik lagi. Kau tausiah di komal saya. Oke ya, naik Juma.
teman-teman kita prioritaskan Juma dulu ya. Si Juma biar naik dulu. Juma silakan naik. Kita satu-satu aja ya. Oke, si Juma nggak naik lagi. Siapa yang kick? Aku gak kick dia. Dia yang lari. Karena mungkin dia kebenet, dia menghina Islam. Jum. Aduh, saya senang kalau kau datang ke komalku ini. Komalku rame. Para penyembah dewa datang semua ke sini. Ayo penyembah dewa. Gimana coba? Ada aja kalian ini. Penyembah dewa. Gimana sih? Ayo. Para penyembah dewa. Nggak bisa sinyalnya dia. Nggak bisa sinyalnya dia. Cuma silakan kau naik Juma silakan kau naik penyembah dewa ya. Ini tadi yang dia bilang itu anunya orang Kristen, Oten katanya ya. Tadi ya dia bilang dia ya. Ini saya tunjukkan ya. Ini apa namanya channelnya NU ya. Saya tunjukkan juga, ya kan? Ya, jadi jangan hanya menuduh. Ya, Ya, jadi mana lagi ya? Sebentar dong. Ya. Mana lagi? Mungkin beliau lupa menghidupkan mikrofon itu. Tolong dipencet itu. Unmute. Nggak bisa, mesti dari beliau itu. Iya, tadi waktu di mute mungkin dari host ya. Menuju ke sana gitu, ada nggak? Ntar saya lagi buka ini. Ya, silakan. Yaitu Nabi Muhammad. Di atasnya kemudian ada titik, artinya sudah selesai pembahasan itu. Siapa yang melakukan demikian itu? Itu tadi analoginya, peraturan sekolah dilarang merokok, dilarang membawa senjata tajam. Siapa yang melakukan yang berbuat itu, demikian akan mendapat dosa. dikeluarkan. Yang melakukan apa? Sama, yang gitu melakukan perbuatan dosa. Maksudnya itu ada titik kok di situ dijelaskan. Aduh, Indonesia mau dapat apa sih? Iya, ada berapa suara Allah Bapa? Nah, lanjut Pak Host. Kita tidak bisa memungkiri teman-teman kita gitu ya, setelah bersyahadat, tapi pemahamannya itu tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih mau karena pertama memang ini loh teman-teman ya, di Islam itu selalu ingin menyamakan karena ketahuan bahwa di Islam itu tidak menjadi aturan aturan kebejatan, maka dia hanya ingin menyamakan dengan aturan-aturan agama yang lain sampai membuat sendiri ya, mereka membuat sendiri artikel-artikel yang seperti ini dari kalian.
legama. Ya, dari dengar ya. membuat artikel-artikel seperti ini. Dijelaskan dulu bang. Itu apa itu isinya bang? Itu mau hajatan Ya, sampai dijelaskan dulu bang. Kasihan lah sama teman harga itu si Seimin itu ya. Kasihan dia udah buka data biar dijelasin, jangan tanya-tanya mulu. Silakan. Seimin ya, dibaca sih. Soimin. Ya. Soimin sopo? Dijelaskan dulu. Dulu Belang nanti kamu yang ngomong biar teman kamu dihargai lah. Dihargai itu udah buka data loh ya, kasihan loh. Dikasih layar lebar loh itu ya. Kok kamu gak menghargai sih teman sendiri ya? Silakan Seimin. Jelaskan itu apa? Silakan ya. Ya, silakan Dijelasin Seimin, saya tutup. Ini nggak kelihatan, masalahnya pakai HP kecil-kecil kalau kamu nggak ngomong. Ya silakan, jelasin Seimin. Iya, suaranya kecil itu. Iya, lanjut Seimin. Ya lanjut. Maksudnya gini, jangan di framing loh. Kitab-kitab orang itu jangan di framing gitu loh. Maksudnya gitu loh. Tuh, kawinlah Sundal biar kalian dapat keturunan Sundal itu. Oh, itu Bible bang. Itu ajaran Kristen itu. Bang Zuma apa dia? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Lanjut. Abangku. Nyimak dulu. Ya, ini ada otennya ya, Bang, samping abang nih, Bang. Baru Liptin anti luntur kuota terbatas. Tapi di promo Guncang 99 dijamin dapat. Ada pasti Bang, samping abang nih, Bang. Assalamualaikum abang-abangku. Assalamualaikum para gurundaku. Waalaikumsalam. Ya. Ini Kristen kok langsung kejang-kejang ada Bang Zuma nih. Silakan Bang Tama, ini ada Bang Zuma nih, ada yang mau ditanyakan. Tanyakanlah kenapa itu dia suka dengan anak umur 3 tahun. Nah, kau jawab itu abang Gama. Kau minta datanya, jelaskanlah datanya yang suka burik. Ini pada ngomong apa? Woi. Ini kenapa ini? Kenapa mereka ini? Kenapa ini manusia palsu ini? Kenapa dia? Gini guru Anda, tadi kan dia naik bilang Nabi Muhammad suka katanya umur 9 tahun. Kami jelaskan bagaimana dengan Lukas 6 ayat 18 19. Dia kejar-kejar kamu. Ini dong, bodoh ini hostnya ini. Diskusi yang baik lah ya. Ya walaupun nabinya Bahlul bodoh ya kalian jangan bodoh ya kayak si Nabi. Ini penghujat ini. Jadi kita sama-sama tahu walaupun ya nabinya ini penghujat ini gimana penyembah masih mau jadikan dia nabi dengan moral ya oke, baik seperti itu. Oke, sekarang begini saudara agama, dengarkan saya serius, dengarkan saya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Iya, saya serius. Kita serius. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau tidak ada Nabi Muhammad, ketika kitabnya orang Kristen masuk ke Indonesia, itu Tuhannya disebut apa? Tuhannya disebut apa ya? Iya kan Theos tuh, kan Theos. Iya. Dalam bahasa Yunani. Iya, tak jelasin. Masuk ke Indonesia disebut apa? Iya belum, tak jelasin ngomong cerocos dari tadi ya. Jadi sebelum ada Islam ya. Iya tak dengerin tadi itu sudah dengerin ya. Silakan kau jangan kayak Nabi blow on lah ya. Iya saya tahu kalau kalau blow on kenapa kamu tiru-tiru? Kenapa kamu tiru? Kenapa agamamu tiru? Coba. Kalau blow on kenapa agamamu meniru ajarannya? Nanti tak jawab dulu. Kenapa kitabmu yang tadinya Biblos jadi Alkitab? Yang tadi aja belum kejawab kok tahu sekarang kenapa Paulus kau sebut rasul? Coba. Kenapa kitabmu kau sebut wahyu?
Kalau dia blow on, kenapa kau tiru-tiru ajarannya? Coba. Sekarang Tuhanmu itu Theos. Tadi kamu Theos tanpa Nabi Muhammad, kau sebut dalam bahasa Indonesia dengan sebutan apa? Silakan. Pertama belum dijawab. Ya, sekarang silakan. tak jawab ya. Sebelum silakan. Islam ada, ya. Saya tidak tanya Tuhannya itu. siapa? Yang Gitu saya ya. tanya, Tuhan itu kalau bisa tidak dipahami ada dalam ajaran pengertiannya, Nabi ya. Ini Muhammad, juga blow on, ya. Kamu kitab dengarkan, ya. warisan penjajah Bukan itu Allah. Tuhannya Allah kau itu sebut beda apa? dengan Allah. Ya, Sembahanmu Allah itu kau beda sebut dengan apa? Allah. Allah itu dari Agama dua blow on, kata. agama blow on. Kalau Penulisannya tidak begini, ada Nabi penulisannya- Muhammad, blow kitab on ini kenapa demi? Tuhan yang diwariskan penjajah Belanda Sama kau masuk sebut pelajaran, apa? sama. Blow on. Blow on, Sebentar, agama sama kasih tuyul. pelajaran. Agama tuyul. Itu Kalau tuyul, tidak Bang. ada Nabi Muhammad yang cerdas, Apa sih ini kalau Tuhanmu kau sebut apa dalam bahasa Indonesia? Kenapa Sedangkan Tuhanmu itu disebut Takutlah, udah dengan ketinggal. sebutan Theos. Theos Bang. dalam bahasa Jangan Indonesia dulu. apa? Ya kan? Theos dalam bahasa Indonesia artinya apa? Gak berani. Theos kalian. dalam bahasa Indonesia artinya apa? Data Theos ya, sama saya nggak berani. artinya dalam bahasa Indonesia nah, ini apa? tadi ya saya jelaskan ya. Memang ya kalau kita Memang apa? mengacu pada Mengacu sejarah apa? awal sebelum Islam Sejarah ada, apa? ya. Islam memperkenalkan Ada. bukan? Saya tidak tanya Tuhan sejarah semuanya Islam yang si saya Allah tanya. itu, ya. Yang baru ada di yang abad saya itu, yang tanya. nempel di Quran itu kan ya. Yang Dengan saya tanya diperkenalkan sosok kitab, si Nabi kitab Nabi yang Muhammad diwariskan itu, ya. penjajah Itu Belanda tidak itu, berujung. kalau Ya, tidak ada tetapi ajaran Nabi Muhammad, berikutnya, Theos kau sebut apa dalam bahasa Kristen Indonesia? menggunakan kata Allah, Kau itu sebut bukan apa? Allah. Kamu sebut apa? jangan dimilih, Tuhanmu yang dong. adalah dewa itu dalam bahasa Indonesia. Terjelasin. Silakan. Coba. Kenapa di-mute? Coba Theos Jangan dalam nangis bahasa lah, ada Indonesia bunda, apa? ada bunda, santai ya. Nah, Theos dalam bahasa emang Indonesia begini, apa? Ya, kalau kita bicara tentang Allah, Theos dalam itu bahasa tulisannya Indonesia Cuma, apa? Theos dalam bahasa Indonesia apa? Jangan di-mute, saya mau jelasin. Tulisannya apa? Cuma Theos dalam bahasa Indonesia artinya apa? Ada tasjidnya ya. Theos dalam bahasa Indonesia itu apa? Theos. Ya. Teman-teman, anak babi ini diturunkan aja. Anak babi ya. laknatullah ini diturunkan aja. Anak anjing ini diturunkan. Nah, gitu bagus. Mereka itu kenapa harus seperti itu? Mamanya makan anjing, bapaknya makan babi. Dari makanannya saripati babi, saripati anjing menjadi sperma dari bapaknya dimasukkan ke dalam rahim ibunya. Jadi di situ ada pertemuan antara sat babi dan sat anjing, lahirlah tadi orang itu. Jadi orang tadi ini adalah separuh monyet, separuh anjing, separuh babi. Itu, tapi wujudnya manusia karena dia lahir di cetakan rahim manusia. Andai saja dia lahir di rahim babi, yang keluar babi yang bisa berbicara. Gitu teman-teman. Tapi karena dia dicetak dalam rahim manusia, yang tadinya adalah perpaduan babi dan anjing, begitu keluar jadi wujud manusia. Jadi tadi itu kita berdiskusi dengan separuh babi, separuh anjing alias manusia jadi-jadian atau manusia siluman. Gitu teman-teman. Lanjut. Iya, jadi memang Kristen tuh adabnya seperti itu. Jadi aku. Iya, kita maklumi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya sampaikan lagi ya Guru Anda. Benar yang Guru Anda bilang, kenapa saya meninggalkan ajaran Kristen yang selama 30 tahun? Karena memang ada otak, nggak ada pikiran, Bang. Guru Anda. Jadi kenapa saya meninggalkan di Katolik yang selama 30 tahun? Karena cuma di situ mengajarkan kasih, tapi kasih perpuluhan gitu. Kasih duit, bukan mengajarkan kasih sayang, tapi mengajarkan bagaimana kita memberi ke pendeta. Itu aja, Guru Anda. Iya. Sebenarnya ajaran kasih itu nggak ada di Kristen. Ajaran kasih itu adanya di Taurat. Kalau kita lihat di dalam agama di dalam kitabnya mereka, jelas sekali diurai bahwasanya kasih itu hukum utama dan hukum terutama itu adalah cakupan dari hukum Taurat. Jadi ajaran kasih itu adalah Taurat. Nah, karena mereka tidak menggunakan Taurat, maka mereka itu bukan penganut kasih. Itu jelas itu.
kasih itu hanya ada di dalam Taurat ini, tidak ada di ajaran lain. Nah, itulah Kristen. Jadi kalau Kristen mengatakan mereka ajaran kasih, itu bohong. Saya bisa buktikan, Kristen itu bukan ajaran kasih, karena ajaran kasih itu hanya ada di dalam Taurat. Seperti itu abang-abang semuanya. Siap, Guru Handa. Salam kenal Guru Handa. Saya dari Makassar, tepatnya di Sudiang, Kodam 2. Mati meja. Tetangga kita paeng. Nah, asrama haji. Saya di depan, jalan poros. Balas ya anak kah? Wah, biasa di sini. Iya, saya anak Toraja, ganti nama dengan. Kandang bersih belum tentu tidak ada kuman. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Abonar karena habis akong na bakjo oteng. Iya. Gara-gara aku bongkar kebusukan gereja, ajaran palsu. Iya, lanjutkan Kareng, jangan berhenti. Iya, saya bukan Kareng, katanya Kareng di Toraja. Apa ji paeng? Andre Guru. Tena mentong buat-buat nah. Iya. Selamat alumpulan tahun 18 sih Jaki. Apa sulit dong? Iya, anjam nak kana. Jadi injo pergi ke gereja mendengarkan khotbah, akal dimatikan, sudah dimatikan akal, bayar lagi. Balas sih Jaki. Kan begini Guru Handa, pernah saya bertanya. Iya, lanjut. Begini, saya bertanya, bilang pastor, Pak Pendeta, saya mau bertanya. Al-Quran dan Alkitab sepakat kerjasama kalau Tuhan datang akan kiamat. Nah, kenapa kalau kalian berdoa itu panggil Tuhan datang di tengah-tengah? Malah saya dikata-katai, kami ini biji mata Allah, kau itu anak domba yang tersesat. Kesana kau bayar duit untuk menebus dosa. Alamak, sudah bertanya di mana-mana disuruh lagi bayar doa. Dibilang lagi apa? Dibilang lagi biji mata iblis. Mata iblis. Tidak ada mentong, balas ya anak. Tidak mentong, ses saja Ki. Iya, ses saja Ki. Ya betul itu ya teman-teman, bahwa ajaran kasih yang mereka gaungkan itu sebenarnya itu nggak ada. Kita buktikan di dalam Matius 22 ya. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Kata Yesus, apakah pendapatmu tentang Mesias? Jadi yang bertanya di sini adalah orang Farisi. Sebelumnya kemudian orang Farisi juga mendengarkan bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam. Berkumpullah kemudian orang Farisi dan orang Saduki. Dan seorang di antara mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ajaran kasih itu adalah cakupan dari hukum Taurat, bukan ajarannya Kristen. Ajaran kasih itu adalah cakupan dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Tuhannya yang digantung di atas pohon. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Dewa Yesus, maka dia telah membatalkan perintah hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi hukum kasih batal. Tak ada lagi hukum kasih. Yang ada hanya kasih perpuluhan. Gitu. Makanya Kristen itu kemana-mana menjajah. Kalau dia mau mengajarkan agama menyembah kepada Dewa Yesus ini kepada orang yang ada di luar cakupan kepercayaan mereka, mereka pasti datang dengan cara menjajah atau menunggangi penjajahan. Seperti misalnya ketika misionaris itu panen pada saat Nusantara lagi tidak berdaya dalam tekanan penjajahan penyembah Dewa Yesus, mereka kemudian masuk untuk memberikan kekuatan spiritual kepada orang-orang yang sedang terjajah.
menjadi kafir lah mereka. Gitu. Cara mereka menyebarkan ajaran itu begitu, menekan, membuat depresi, membuat stres, membuat orang tak berdaya, membuat orang merasa lelah, capek, stres tingkat tinggi. Habis itu dia datang menjampai-jampai eleheng ente sembala dewa Yesus. Nah, kayak gitu. Akhirnya murtad menjadi pengikut mereka. Jadilah keturunan-keturunan mereka ini di Indonesia, gitu. Jadi mereka itu adalah korban semuanya. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi di Kristen itu tak ada ajaran kasih, tak ada sama sekali. Guru Handa, saya sampai sedikit betul yang kita bilang tadi masalah misionaris yang kita bilang tadi itu betul, karena saya sendiri pelakunya dulu 81, 82, 83 itu kita murtadkan orang di Sopeng. Saya sendiri yang ikut dalamnya itu menjadi misionaris karena waktu itu masa Acikli. Ya, tapi alhamdulillah semua yang saya sudah murtadkan itu saya kembalikan lagi ke jalan yang benar. Alhamdulillahirabbil-alamin. Jadi buat oten-oten di bawah, inilah orangnya, inilah manusianya yang pernah memurtadkan orang, yang pernah memikul tiang jemuran naik di atas Gunung Kasih di Sopeng. Ini orangnya. Tapi Guru Anda saya kacilkan. Nah, ini muka saya, ya. Dibesarkan saya. Ya, umur saya sekarang sudah 52 ya. Umur saya sudah 52 gitu. Jadi saya yang pernah memurtadkan orang di sana. Kami dari sektor gereja Kare Bintang Timur, inilah orangnya, pelaku utamanya dulu di Sopeng, yang membawa supermi, beras dengan minyak, gula, kopi. Inilah orangnya. Masya Allah. Ya gitu. Bagus kita satu tim ini kalau begini, Sapo. Iya, jadi inilah orangnya. Kalau kalian mau bertanya kenapa bisa mereka jadi murtad, karena waktu itu, zaman itu kan zaman Pacekli ya, keberpakenjangan di Makassar 81, 82. Jadi kekeringan melanda di Kabupaten Sopeng. Jadi mereka di sana setengah mati. Tetapi alhamdulillah gereja yang ada di Sopeng sekarang penghuninya 3 kali lawar, ya, 4 singgah kali lawar, Kencing dan Berak. Sekarang sudah dipergunakan lagi. Kalau nggak percaya, ayo kita ke Kabupaten Sopeng melihat di sana. Gereja bisa jadi tempat sarang kelelawar, gitu. Ya, lanjut ke Guru. Iya. Oke, masya Allah. Iya. Ini kesaksian nyata ya teman-teman, karena memang Sopeng itu termasuk zona merah ya. Zona merah dalam arti kata bukan membahayakan, tetapi di sana itu memang daerah Bugis ya, bagian daripada tanah kerajaan. Tapi di situ ada juga penyembah dewa-dewa. Nah, tapi menurut informasi intelijen kita, bahwasanya yang tersisa di sana itu adalah pendatang-pendatang yang masih Kristen dari Toraja, itu yang masih Kristen, atau yang terlanjur sudah kawin campur, itu yang masih Kristen. Tapi asli dari penduduk Sopeng, alhamdulillah itu yang terkontaminasi menjadi penyembah dewa, itu alhamdulillah sekarang tinggal sedikit dan hampir tak ada lagi. Mereka kembali ke Islam, agama kerajaan. Tinggal 2%, Guru Handa, tinggal 2% itu pun yang menyebar ke kampungnya orang yang merantau. Ya, betul. Alhamdulillah ya. Nah, itu sebagai informasi kepada teman-teman. Saya sempat kaget juga 2 tahun yang lalu diinformasikan begitu. Teman-teman kita suruh cek di sana secara berkala, laporkan ke kita. Alhamdulillah setiap tahun itu mengusut mereka mengecil, komunitas mereka menjadi hampir punah di sana, kecuali yang memang penduduk asli dari luar, yang memang dari nenek moyang mereka korban Belanda, itu masih tetap menjadi Karisteng. Bahkan sebagian dari mereka sudah mu'alaf. Teman-teman yang tadinya murtad karena Indomie, alhamdulillah keturunannya itu rata-rata sudah masuk Islam semua kembali. Seperti itu. Ya, jadi gereja yang ada di sana menurut pantauan ada memang, tapi sepi. Orang takut lewat kalau malam karena seperti rumah setan. Gelap, tak ada kegiatan, tak ada gerakan. Kecuali kalau hari-hari tertentu. Seperti Natal, baru ada isinya 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi insya Allah Sulawesi Selatan ini kita sterilkan ya. Basis-basis Islam harus tetap berjaya. Sopeng itu basis Islam, dikenal di sana kerajaan Islam.
Kemudian di daerah-daerah yang lain, ya kecuali Toraja memang itu adalah basis saudara Kristen. Kita nggak boleh mengganggu, nggak boleh kemudian kita memiliki misi untuk melakukan satu tindakan yang negatif. Tapi Silakan juga mereka. Guru Anda di Toraja itu sekarang apalagi di keluarga saya itu di Sanggala sudah 80% memeluk Islam, 20% lagi di sana. Di daerah saya di Sanggala, Patua, Liatung. Iya. Oh, dari Sanggala juga? Siap. Nah, bahaya ini. Bahaya ini. Silakan. Bentar dulu Bang Zuma, ini kayaknya ada tamu-tamu dari saudara Kristen kita ini. Ini Bang Psikopat, Bang Bapak Yesus, Bang Daeng. Selamat siang ini Abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih host. Waalaikumsalam. Saya asli orang Jeneponto Bang semua. Salam kenal, salam hormat, salam santun. Saya orang Jeneponto asli. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Guru Anda di Jeneponto gereja itu tidak ada. Gereja itu tidak ada sama sekali. Nihil nol betul. Insya Allah. Alhamdulillah nihil. Semoga kami di Jeneponto masih bisa mempertahankan kemusliman kami, warga lokal Jeneponto. Amin. Iyalah. Makassar ini pertahanan terakhir kan Jeneponto. Jadi kalau Jeneponto yang tumbang bahaya itu. Siap Guru Anda. Kalau Jeneponto sudah tumbang bahaya. Itu ancaman bagi kita di sini. Jeneponto ini ada ikonnya Makassar. Ya, dari segi adat, dari segi keturunan orang-orang Makassar itu di sana Jeneponto. Iya, dan alhamdulillah gubernur pertama juga kan orang Jeneponto. Tapi ada pernah tantangan buat kami di Jeneponto, Gurunda. Kepala sekolah masih ada dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Itu kepala sekolahnya itu orang Toraja. Dia bersumpah di depan jemaatnya, katanya kalau tidak bisa bangun gereja di Jeneponto dia akan tinggalkan SPG Jeneponto. Dia tinggalkan Guru, tidak ada jalan buat mereka. Kami nggak beri jalan buat mereka untuk mendirikan gereja, insya Allah, amin. Iya, mau coba-coba di Jeneponto. Tapi Guru Anda, saya mau bertanya kenapa orang Sanggala kita bilang bahaya Guru Anda? Saya kakek saya juga dari sana, Bung. Oh, siap. Kalau saya keturunannya ini Sambolangi. Waduh, perlu bicara sama paman saya berarti itu kalau begitu. Siap, saya cucunya Sambolangi, cucu kedua, keturunan kedua Sambolangi. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Bahaya ini. Jadi tadi akun saya itu udah nggak bonar, itu aja. Iya, bahaya nih kalau cucu Sanggala ini bersatu semua ini, ya bahaya nih. Informasi dari teman-teman juga dari Toraja itu memang peningkatan Islam di sana itu alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Pesat sekali perkembangan Islam di tanah Toraja. Ya, mudah-mudahan tetap kondusif karena teman-teman Toraja juga ini kan orang-orang baik di sana ya. Toraja itu beda dengan, mohon maaf nih, bukan saya mau membeda-bedakan. Basis-basis Kristen di luar Toraja itu saya sudah pernah lihat. Berbeda di Toraja. Bagaimanapun Toraja tetap mengedepankan sipakatau, sipakasiri. Beda keyakinan, tapi orang-orang Toraja itu masih memegang kemudian adat istiadat budaya lokal, sehingga nampak sekali rasa persaudaraannya itu sangat kental. Seperti itu. Tidak memperlihatkan adanya kebencian kepada non-Kristen atau di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang datang ke Toraja itu aman, kecuali Bang Suma kemarin yang masuk ke Toraja diuber-uber sama orang sana. Tapi kalau Islam yang bukan apologet masuk Toraja aman. Orang-orang Toraja itu baik, santun. Ya. Begitu adanya teman-teman. Dan kalau saya gerejanya ini di Gereja Kare, Guru Anda, Gereja Kare yang depan UNAS itu yang pernah terbakar 1999, disitulah awal mulanya. Disitulah awal mulanya saya mengumandangkan 2 kalimat syahadat gara-gara malam tahun baru
Saya mau ke gereja katedral, kita disuruh kumpul. Tiba-tiba sweeping di depannya Umi, dan disitulah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa saya sadari, terucap sendiri. Dan itulah saya cari selama 5 tahun. Saya terdampar sampai di Bone, dan di Bone lah saya masuk Islam. Ya. Saya pada saat itu ada, Bang. Tahun 99 pembakaran gereja, saya depan Umi waktu itu, waktu sweeping. Kebetulan saya alumni sana. Jangan sampai Guru Handa ini yang pernah tahan saya. Saya pasukan Getar 98. Ya, dari kekuatan mahasiswa. Kemudian tahun 98, 99 itu ada sweeping memang. 98 puncaknya waktu itu. Pecah di Ambon, sweeping kita di depan kampus. Saya alumni 98, Bang. Jadi kalau abang cerita gereja depan Unhas, depan Unhas dan samping Wahidin, depan Wahidin itu BTP, ya itu kita ada pada saat itu. Kalau yang depannya BTP itu kan malah Malandrea yang terbakar juga. Betul. Jadi pertanyaan saya, dari mana sumber api itu tiba-tiba menyala di dalam? Nah, sedangkan gereja itu kan tertutup pagar tinggi 3 meter. Lewat mana orang masuk? Nah, sedangkan api berkobar dari tengah-tengah gereja awalnya. Polisi juga tidak bisa menciduk kami mahasiswa sebagai pelaku, nggak ada. Tak ada bukti bahwa pelakunya adalah aksi mahasiswa, nggak ada. Kita tidak tahu. Nah, kalau menurut informasi internal pihak gereja waktu itu, pelakunya siapa, Bang? Nantilah kita aku DM, Guru Anda. Oke. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini apa, nostalgia ya, nostalgia. Keseruan 98, 99. Kalau data-data dari 98, 99 ada semua sama saya, Guru Anda, gitu. Dan saya juga yang pertama kalinya menemukan sumur bor di Bolangi 4. Saya orangnya yang tembus 100 meter itu. Di puncak. Punya siapa? yang anggota PU itu, Guru Anda yang ada pilanya. Betul. Yang orang Palopo kan itu ya? Betul, saya yang bor itu, Guru Anda. Karena orang semua kabur, sudah 2 bulan tidak ada yang tembus. Saya yang tembuskan itu, Guru Anda 100 meter. Masih kerja yang kayak gitu, Bang? Siap, makanya saya keliling-keliling cuma itu saja, gale-gale bor, gale sumur. Makanya saya bilang sama Oten, kalau kau nggak bisa berubah, dan saya bor juga kau. Saya jujur, di tempat saya di Bolangi itu 13 kali bor, baru 2 yang tembus. Ya, di betul. 89 dengan angka berapa tuh, 100 berapa gitu. Kalau saya lihat puncaknya, pas dia di puncak itu, mungkin Guru Anda lihat sendiri kan ya, pas dia di puncak, dia kedalaman 90, meletus mata airnya di bawah, terus ya kasih tembus sampai 100. Tapi nggak tembus. Tahu, yang sebelah kiri kan dari perkampungan. Betul. Sudah pernah lagi ke atas, Bang? Nggak pernah lagi? Sering di atas, tapi kami belum bor di atas karena belum ada rumah waktu itu, karena masih kebun jagung dengan kebun bakara. Nah, itu sudah kubeli. Oh gitu ya, Guru Anda. Ya, pegunungan itu sudah saya beli. Sekarang tempat wisata. Yang orang bilang apa, Raja Empatnya Makassar. Raja Empat, betul. Rumah Hobbit Bolangi. Itulah dia. Nanti jalan-jalan aja, Bang. Mana tahu bisa bantu saya ngebor lagi, karena rencana mau bor lagi 1 untuk villa di depan wisata. Kalau di situ, Bang, kalau kita mau nanti kita pakaikan ini, Bang, geolistrik, supaya untuk menentukan titik airnya yang betul-betul bagus. Betul. Oke, catat kipadek nomorku, boleh? Siap, nanti saya ada MK, Guru Anda. Waduh. DM ya? Oke. Nah, maksudnya kalau kita catat di sini, nanti banyak yang ambil. Nanti kan salah gunakan, Guru Anda. Siap. Kita DM saja, Padeng. Ya, karena saya butuh mata air yang kencang untuk kolam renang. Iya. Saya akan bantu itu, dan kedua juga saya akan bongkar semua kebusukan gereja. Nah, supaya ada data-data kita untuk membantu Oten. Mantap. Karena kemarin 17 Agustus sudah 10 orang dari Pulau Jawa kita mualafkan, artinya tanggal 17 Agustus. Kita kumandangkan di mana, di YouTube. Ada YouTube-nya itu. Nanti saya perlihatkan semua. Alhamdulillah. Di Pondok Asri, Ki? Di Kodam 2. Laika. Kodam 2.
Yang di terminal masuk Gurunda, jurusan terminal masuk itu Laikan. Salah misengan nih, denjo mah. Kan. Pitololo ini. Laikan toh. Pitololo dan lekan asrama haji persis. Kalau rumahnya Bang Suma kan di dalam dia. Itu Mi dekat Saya di depan Bang, saya di BPS. Gor. BPS Asrama berapa? Haji. Oh, BPS 1. Oh di depannya. Iya. Tetangga ada banyak orang Toraja di sini. Iya. Aleng aja balok-balok ke Toraja injo, guru Anda. Singkampun nunjuk naga. Katanya buah-buah, nama dari Pangatalas, setelah itu buah-buah dari Patalas, katanya langgar ya. Aduh, Masya Allah. Ini yang menarik, ini nostalgia 9899-nya dia menarik ini. Siap, ya nanti kita buka. Kalau saya kembali ke Makassar, guru Anda, saya masih ada di ini di daerah Trelu sekarang, Trelu ini. Di peta, masih ada di peta itu, masih. Apa itu? Itu daerah. Daerah yang mana? Yang kita berada sekarang. Oh enggak, iya masih ada saya di Trelu ini, di Mamuju Sulbar, Trelu. Oh, Trelu. Lagi survei lokasi yang mau dibor. Karena gitu. di sini kayaknya 180 baru bisa dapat air bagusnya karena air asin. Oh. Ya nanti kita DM WA lanjut untuk konsentrasi, ada waktu tak bor tempat saya. Siap. Bosku. Saya tahu kalau daerah sana guru Anda, siap guru Anda. Oke, sip. Artinya alatnya canggih nih. Cocok memang dipakai bor oten ini alatnya. Iya. Yang penting oten yang tidak waras, kalau waras janganlah. Lanjut ke guru Anda. Berikan dulu sedikit panas dulu oten supaya naik. Ya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, bahwasanya simbol ajaran kasih itu muncul di tengah-tengah pengajaran Yesus ketika orang Farisi dan orang Saduki itu mencobai beliau. Guru, hukum apa yang terutama dan yang pertama di dalam Taurat? Karena pada saat itu yang ada hanya Taurat, belum ada Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, itu belum ada. Yang ada itu kitabnya orang Yahudi yang disebut kitab Tanak. Nah, orang-orang Farisi, orang Saduki minta dijelaskan hukum yang terutama itu apa sih, supaya kami simpulkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kata Yesus, kasihi Tuhan Elohim dengan segenap hati, jiwa, dan akal. Nah, simpul kasih terhadap Elohim itu bisa dilihat di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Jadi kasih itu adalah ketaatan. Kasih melahirkan orang menjadi muslim, bukan menjadi kafir. Jadi kasih menghantarkan orang itu menjadi seorang muslim. Nah, Yesus mengimplementasikan itu. Bisa dilihat dalam Galatia 4 nomor 4, ternyata Yesus ini adalah manusia yang suci, yang kudus. Yesus adalah orang muslim yang kemudian mentahirkan diri untuk taat patuh kepada perintah Tuhan. Coba baca di dalam Galatia, suratnya Paulus di Galatia 4 nomor 4. Takluk dia Dia tidak pernah membantah, dia taklukkan dirinya kepada hukum Tuhan. Nah, itu yang pertama. Islam baru terjadi abad ke-7. Bagaimana Yesus jadi Muslim? Jadi Tuhan itu, oke, Anda bertanya, saya jawab. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan makhluknya yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk buta, tanpa panduan. Maka Tuhan mengutus para nabi. Mengutus para nabi bukan mengutus begitu saja. Mengutus nabi dengan ketetapan, ketentuan, tuntunan, hukum, perintah. Nah, siapa yang tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, maka dia disebut Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan. Jangan makan babi, tidak makan babi. Ya makan babi, kebalikan dari Muslim, yaitu kafir, kufur, ingkar terhadap perintah. Nah, apakah Yesus itu hamba yang taat? Yes, Yesus itu adalah hamba yang taat. Baca di dalam Yohanes 11
Yohanes 14 nomor 31. Di situ Yesus tercermin bahwa dia adalah hamba yang sangat taat. Yesus itu adalah hamba yang sangat taat. Berarti dia Muslim karena dia berserah diri kepada perintah Tuhan yang datang kepadanya. Dia Muslim, dia bukan Kristen. Kalau Kristen itu kan kafir. Tuhan perintahkan A, Kristen lakukan B. Itu beda. Jadi siapa yang mengikuti Taurat itu adalah Muslim, begitu? Yes, betul. Muslim artinya berserah diri kepada perintah Tuhan. Yang ingkar kepada perintah Tuhan kafir. Makanya Paulus pun mengetahui itu. Coba Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang tidak bersunat, sabar. Orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata Paulus. Kenapa? Karena sunat itu perintah. Tapi mereka tidak mengikuti, berarti dia kafir. Kapan Nabi? Gitu. Adam itu disunat? Ya, kapan? Kapan Adam satu-satu yang Kristen ya. Ya, salon. Ya. Halo, bukan enggak salon hari ini ya. Gimana? Jangan banyak ngomong yang tidak berisi. Anda ya, kenapa? Benerin, narasinya dibenerin, Bang. Silakan. Sesuatu yang tidak ada. Anda mengatakan Yesus itu Islam. Coba Anda Islam itu apa? Islam itu damai sejahtera. Cuma kamu itu aneh-aneh. Di lain sisi kamu mengakui Yesus dalam Al-Quran. Di lain sisi Anda menghina Yesus di luar Al-Quran. Itu apa sih? Ya, baik. Benar nggak? Sebenarnya sebentar Juma. Benar nggak kalian mengakui percaya Yesus? Kalian kan juga percaya Yesus. Jadi di lain sisi kalian mengaku sebagai Isa di dalam Al-Quran, tetapi di luar itu di dalam Alkitab kalian mengatakan kalian menghina sisi-sisi Yesus yang lainnya. Lalu itu apa? Ambigu namanya. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus itu Islam. Anda buktikan dulu di mana Yesus itu Islam. Coba sebentar. Saya dengan Juma. Saya mau lihat dibilang sekelas Juma itu yang seperti apa. Saya mau lihat. Oke, yang sudah. akademis ya Juma. Kau harus buktikan dengan ini pembuktian yang kuat. Oke. Islam itu akar katanya dari salama, yaslamu dan seterusnya. Artinya damai sejahtera. Itu kata Islam. Sekarang Yesus mengajarkan damai sejahtera kagak? Jawabannya ya. Yohanes, sabar dulu. Ini masih proses menjawab. Iya, sabar dulu. Jawab dulu pertanyaan saya itu sesuai dengan narasi yang Anda keluarkan bahwa Yesus itu Islam. Lalu saya pertanyakan di mana di Al-Quran disebut bahwa Yesus itu adalah Islam, identitasnya ya. Jadi harus jelas ini. Sudah bisa diam dulu. Sudah bisa diam. Silakan ya, tapi kalau kita harus diskusi sesuai rel ya. Diam dulu. Mulutmu itu kayak pantat ayam, Bung. Anda sudah melontarkan pertanyaan, diam, sabar. Ambil pulpen, catat supaya nggak malu-maluin. Yesus mengajarkan tentang Islam. Di mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada Yesus mengajarkan Islam tetapi di dalam Injil. Diam dulu. Itu otakmu yang host mute dia. Kamu menolak karena kamu kaum kafir. Kafir itu penolakan. Kafir itu menolak kebenaran. Saya mau tunjukkan kebenaran. Alkitab. Jadi jangan mengarang Juma. Kamu ini menipu banyak umat. Mampus. Masih mau ku datang besok. Mampus. Kamu sok-sokan di sini. Belum ada orang Kristen yang mampu membantah argumentasi saya atau mematahkan pendapat saya tentang karisteng. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya terkait dengan pengetahuan Bible. Belum. Jadi depan saya itu jangan kalian sok-sokan.
Kalau sedang berhadapan dengan saya, apalagi status hanya bertanya. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 27. Damai sejahteraku. Berarti Islamku kan? Kata Yesus. Bukan. Apa? Belum Apa ada kalau Islam begitu? Abad ke-1 Islam belum ada. Dinul Islam secara kafah, secara keseluruhan. Mulai kesurupan. Di Quran kok kesurupan? Mulai kesurupan. Ini berbicara mengenai Yesus ini Islam atau bukan? Iya, di Quran, di Alkitab nggak ada. Ada, sini barusan saya tunjukkan. Tidak Yohanes pernah sebut Islam. Itu karena Anda kufur. Itu karena Anda kafir. Islam dalam bahasa Yunani disebut Irene. Tidak ada sebut Islam. Diam. Mari kita buktikan, teman-teman. Anda diam dulu, jangan nangis duluan. Anda harus belajar dulu sama Bang Suma. Jangan nangis duluan. Tidak ada. Oke, kita buktikan. Anda mengatakan tidak ada, kita buktikan. Kita buktikan. Diam. Anda itu tidak tahu apa-apa. Oke? Jadi Yesus bisa diam nggak dulu? Mampus. Sederhana kan, tinggal diturunkan. Jadi nggak usah ngotot. Ilmu cuma setai ayam kok. Ngotot. Anda pada semua mau belajar Bible, saya orangnya. Saya belajar puluhan tahun tentang Bible. Jangan ragukan itu. Ya, pendetamu sekolah untuk uang. Kalau saya enggak. Otakmu hanya Udah, tuh kan? Kamu diturunkan lagi nanti dari sini. Kamu tinggal duduk, dengarkan penjelasan. Kan? Aku bilang kan? Nyawamu itu tergantung host. Dengarkan gurumu ini menjelaskan. Dengarkan. Apakah Yesus itu mengajarkan Islam atau mengajarkan Kristen? Jawabannya, Yesus mengajarkan Islam. Tidak mengajarkan Kristen. Oke? Tidak mengajarkan Kristen, tapi mengajarkan Islam. Mau bukti? Dalil Bang Suma. Oke. Dalil meluncur. Yohanes 14 nomor 27. Dalil. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan. Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera itu artinya apa? Irene. Dalam bahasa Ibrani apa? Shalom. Dalam bahasa Arab apa? Salam. Akar kata dari Islam. Islam artinya apa? Damai sejahtera. Irene artinya apa? Damai sejahtera. Shalom artinya apa? Damai sejahtera. Yesus meninggalkan apa? Damai sejahtera. Yesus meninggalkan apa? Shalom. Yesus meninggalkan apa? Irene. Yesus meninggalkan apa? Damai sejahtera. Apa itu? Salam. Apa itu Islam? Jelas bukan? Yesus meninggalkan Islam. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Salam, Islam, Irene, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan, didomi Islamku kuberikan pada kalian. Irene kuberikan pada kalian. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena Islam memang tidak bisa diberikan dari sumber dunia. Tapi Islam itu sumbernya dari Allah. Makanya disebut mereka ini adalah agama samawi. Mereka disebut sebagai nabi. Karena mereka mengajarkan ajaran yang berasal dari langit. Bukan berasal dari dunia. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yang diberikan dunia apa? Nyembah dewa, ibadah minggu, makan babi, rasulkan Paulus. Itu hadiah dari dunia. Hadiah dari langit menjadikan Yesus sebagai Rasulullah, Isa, Yesua, Isa sebagai Rasulullah. Itu hadiah dari langit. Tapi Yesus adalah dewa, Yesus adalah Theos, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah sembahan. Itu hadiah dari bumi. Hadiah dari langit, Yesus Rasulullah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi Islam mengajarkan, Yesus mengajarkan Islam. Dalilnya Yohanes 14 nomor 27.
Saya sudah membuktikan. Yesus mengajarkan Islam. Sekarang ada nggak Kristen penyembah dewa Yesus Cuma yang mampu berhentilah menunjukkan? menipu umat-umat Islam. Anda ini ngomong nggak punya dasar apa-apa, yang kemudian cuman memanipulasi supaya Anda cari uang. Anda nggak bisa menjawab pertanyaanku kok Anda mau menantang pendeta seluruh Indonesia. Otakmu cuman sekuku. Kalau cuman colote kayak begitu, pantat ayam juga sama. Loh, kalau cuman colote kayak Anda gitu, Anda itu semua lebih orang kacau, bisa. Cuma Anda itu lebih kacau. Anda itu Kacaunya? kacau karena apa? Aku Apa? Anda nggak bisa membuktikan. Apa itu? Yo, Anda mengatakan identitas Yesus itu Islam, di mana? Oke. Kau jangan copot ayat dari Saya buktikan. Yohanes yang nggak ada hubungannya. Saya buktikan. Kamu diam. Kamu buktikan lah. Saya buktikan. Kamu buktikan. Oke, baik. Itu sampai kau mampus. Kamu diam, saya buktikan. Kamu diam, saya buktikan. Sabar, diam dulu. Kau diam. Saya buktikan bahwa Yesus memerintahkan muridnya menjadi Islam. Satu. Buktikan di Al-Quranmu. Oh, nggak bisa diskusi. Diam dulu. Ya buktikan di Al-Quranmu. Iya, diam dulu. Dengarkan penjelasan, baru kemudian nanti ditanggapi. Diam dulu kau. Sakit memang, karena Kristen ini bukan ajaran Yesus. Bukan, kau jangan banyak ngomong sakit. Diam. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oke? Saya ulang. Di mana? Lalu di mana ayatnya? Saya ulang. Yohanes 14:15. Jika engkau mengasihi, sebentar, jangan. Anda takut. Biarkan dia ngomong dulu. Biarkan dia ngomong. Tadi isinya kan nggak mengatakan bahwa Yesus itu identitasnya Islam. Anda membaca ayat lain, Anda membuat tadi sudah saya tunjukkan loh itu. Narasi lain. Nggak ngerti kamu Juma. Omong kau itu, aduh, kasihan kamu ini Juma. Oke. Saya kasih data ya. Ya, kasih lah. Yohanes 14. Kasih data nomor 31. lagi. Loh, kan berbicara mengenai Yesus. Iya, Yesus ke Al-Qur'an. Yesus kok ke Al-Qur'an, piye to? On cam Yohanes 14 nomor 31. Diam. Diam. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, berarti Yesus taat kepada Bapa, kan? Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tuh, bukti dia Islam. Itu bukti dia Islam. Di mana? Aduh, kamu ini kayaknya otak kamu ini enggak. Di mana kata kuncinya Yesus itu Islam? Kan itu. Ini dia mengatakan, aduh. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan. Tetapi tidak mengatakan bahwa aku ini adalah Islam. Aduh, bot sekali kau ini Juma. Allahu Akbar. Islam itu akar katanya dari bahasa Arab, salama. Bahasa Ibraninya shalom. Kau nggak usah ngajarin saya bahasa Yunani-nya Irene. Kalau kau ngerti bahasa Yunani, ayo kita buka Alkitab dan aku minta kau baca Irene, Yunani. Kau bisa salam artinya tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Berserah diri kepada perintah Tuhan. Kutanya dulu samamu, Yesus berserah diri kepada perintah Tuhan atau tidak? Jawab. Pertanyaan yang saya ajukan tadi berdasarkan narasi Anda menggiring ke pertanyaan lain lagi, sementara Anda belum menjawab pertanyaan saya. Saya ulang jawaban saya berarti kalau gitu. Di mana identitas Yesus berdasarkan Yohanes itu? Yesus mengatakan bahwa aku ini identitasku Islam, Juma. Oke, diam. Identitas itu adalah ciri yang ada pada diri seseorang. Identitas Yesus satu identitas Yesus. Kamu ini sampai Yesus kapan identitas kamu mau ngarang? Kamu mirip kayak kain lama aja kamu ini. Kamu udah lihat nggak dimalu-maluin sama si Esra Soru? Sama kalian berdua itu.
Belum ada Kristen yang bisa membantah apa yang saya sajikan. Belum ada. Kau ini Belum. modal ngomong, tapi Belum. nggak ada dasar. Extrasoru itu hanya kentut bagi saya. Ini baru Extrasoru tidak namanya ada ilmunya. diskusi akademik, Pak. Ya. Kau bisa Jadi diam kalau tidak? kamu mau mengerti, Pak, kamu Kau bisa belajar diam dari- tidak? Kau ini congormu dari tadi. Kau dikasih data, mana data kau? Diam Pantas dulu karena kau. Anda Diam dulu kau. Kau dari tadi dikasih data, tidak mau dengar nangis kau, kan? Datamu saja Nangis tidak kau ada. kan, Bang Juma? Diam dulu kau. Turunkan aja dia ini, host. Loh, nangis kan? Nangis kan? Diam dulu kau, diam dulu. Ya, oke. Ciri khas Yesus itu kita lihat teman-teman ya. Yohanes 14:31, dunia harus tahu. Artinya orang Indonesia harus tahu. Kalau Yesus itu adalah orang yang taat, orang yang berserah diri, melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Itu pengakuannya terlihat di dalam Yohanes 14 nomor 31. Lalu kemudian mundur kita di data 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Oke, itu sudah semakin mengerucut kepada Islam. Kemudian di dalam pengajaran beliau dikatakan Yohanes 14, mundur lagi kita di data 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Masuk ke inti-inti poin rukun. Sujud dalam beribadah. Mengangkat tangan, mengendalikan tangan, menghadap ke langit. Kemudian beliau berpuasa. Sebelumnya beliau sunat. Kemudian beliau bersyahadat, syahadatain. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Komponen rukun terpenuhi. Yesus sama dengan Islam. Jelas itu, tidak bisa dibantah. Kemudian Yesus mengatakan apa? Dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus apa? Apa perintah Yesus? Satu aja yang dilakukan oleh Kristen perintah Yesus itu yang mana? Kalau ada saya berhenti jadi apologet. Satu aja. Nggak akan pernah Anda temukan. Orang-orang Kristen akan berkata, ada bang, apa? Kasih sesamamu. Bullshit. Kasih sesamamu itu adalah rangkaian dari ajaran Taurat, bukan ajaran Kristen. Jangan bawa-bawa ajaran kasih. Kasih itu cakupan Taurat, tidak ada di Kristen. Jadi tak ada satupun ajaran di Kristen itu mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintah Yesus kita susun dari A sampai Z. Orang yang melakukan segala perintah Yesus itu akan sampai endingnya kepada apa? Muslim dia, bukan Kristen. Saya bisa mempertanggungjawabkan kalimat saya. Segala perintah Yesus disusun dari A sampai Z. Ketika dilakukan dan dipraktekkan, pasti orang itu terlihat menjadi Muslim. Contoh, perintah untuk mengikuti segala apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ayo teman-teman, ikuti Yesus. Sujud dalam beribadah, sunat, puasa. Itu cerminan agama mana? Sunat, puasa, gak makan babi, ibadah semalam-malaman, syahadatain. Itu cerminan agama apa? Islam. Jadi kalau agama, ajaran Kristen dipraktekkan, ajaran Yesus dipraktekkan, maka orang tersebut kelihatan Islam. Coba pakai jubah kayak Yesus, pakai jubah, ya, jubah panjang, habis itu berdiri, angkat tangan, lalu sujud. Habis itu puasa. Oke, sebelumnya bersunat. Habis itu syahadatain. Cerminan yang muncul kemudian Kristen atau Islam? Islam.
Ayo. Nah, sekarang kita balik. Mana cerminan perilaku Yesus yang mencerminkan Kristen? Ada? 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 Tidak ada sedikit pun. Nah, itu saya kira itu sebagai pengantar teman-teman bahwa Yesus itu adalah seorang muslim yang taat, dan Yesus bukanlah seorang kafir. Yesus bukan orang Kristen, tetapi Yesus adalah orang Islam. Gugat saya kalau saya salah. Nanti kita adu data. Silakan. Oke, ini selamat siang Bang Paulus. Islam Kristen abangku? Kristen Bang, Kristen. Oke, silakan mau ditanggapi perkataan Bang Zuma tadi, silakan abangku. Lanjut. Ya, tanggapannya bahwa Yesus bukan Islam Bang, itu aja. Kalau bukan Islam, lalu dia disebut apa dong? Bagi orang Kristen Bang ya? Iya. Dia penebus Bang. Penebus? Kalau penebus itu berarti level domba, level lembu. Apakah betul layak Yesus itu disebut binatang? Yesus itu disebut hewan. Apakah layak? Apa-apa, dia memang merendahkan dirinya Bang, serendah-rendahnya. Lahirnya aja di kandang domba. Kata siapa itu? Kata siapa? Lahirnya aja di kandang domba. Iya, itu kata siapa Bang? Kata Alkitab. Nah, itu dia. Kata pengarang Bible, bukan kata Yesus. Kenapa orang Kristen tidak berani menyentuh perkataan-perkataan Yesus? Lebih mengedepankan perkataan orang lain daripada perkataan Yesus. Karena sejatinya Kristen ini adalah anti Yesus. Cuma mengambil nama Yesus sebagai tameng. Tapi sejatinya Kristen itu anti Kristus. Itulah Kristen. Dan saya bisa membuktikan itu berdasarkan data, kalau Kristen ini adalah anti Kristus, anti Mesias, anti Yesus. Itu Kristen Bang. Lihat pembuktian awal. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen terima enggak itu? Enggak, Kristen tidak mau terima itu. Enggak dong Yesus. Masa hanya untuk umat Israel? Untuk kami juga dong. Orang Batak, orang Toraja. Mana dalilnya? Enggak ada dalil. Tapi dipaksakan. Itulah bukti bahwa kalian anti Kristus, anti Yesus. Maksudnya anti ajaran Yesus, maksudnya anti terhadap ucapan Yesus. Jadi nama Yesus itu diambil hanya untuk membackup dewa Hercules milik Romawi itu. Nama Yesus hanya dipakai sebagai aksesoris aja. Kristen itu sebenarnya bukan menyembah anak Maria. Kristen itu menyembah dewanya Roma. Tapi agar dianggap sebagai ajaran Yahudi, kitabnya Yahudi diambil. Nama Yesus diambil. Masuk ke Indonesia untuk lebih mengentalkan identitas ajaran dari Yahudi, istilah-istilah Al-Quran diambil. Padahal kalau Kristen melepaskan pakaian Yahudinya, Kristen melepaskan pakaian Islamnya, maka yang muncul pada penampilan Kristen hanyalah ajaran penganut ajaran pagan. Syukur kalian bisa mengambil agama Yahudi sebagai topeng. Syukur kitab kalian bisa mencuri istilah Islam sebagai topeng. Kalau tidak, maka agama Anda itu hanyalah ajaran kepercayaan nyembah kepada dewa yang nusul menjadi orang. Itu fakta. Kalian itu penyembah dewa. Kristen itu penyembah dewa. Ada lagi Bang, sebelum saya izin sejenak untuk ibadah? Ya, silakan Bang Paulus, monitor, buka mic ya Bang. Ya, ada sisi-sisi lain yang memang dia dimiripkan dengan Islam. Ada sisi-sisi Yesus, namanya agama kan, Aramaik. Ada sisi-sisinya kalau kita mau mencari sisi mana kan gitu.
Kalau kita mau mencari sisi perbedaannya juga ada. Tergantung kita maunya dari sisi mana. Begitu, Bang. Iya. Jadi sebenarnya gini loh. Tidak usah kita menggali dari ujung. Kita gali aja dari awal. Yesus datang mengajarkan perjanjian lama atau datang mengajarkan perjanjian baru? Itu intinya itu di situ. Jelas perjanjian baru, Bang. Itu kelirunya itu di situ. Anda memfitnah Yesus. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian baru. Perjanjian baru itu karangan yang muncul setelah 30 tahun Yesus terangkat ke langit. Konon ceritanya seperti itu, meskipun tak ada bukti. Yang kita tahu, salinan-salinan tertua Bible itu muncul di abad keempat. Abad pertama tak ada, itu cuman sangkaan-sangkaan bapak-bapak gereja awal mula. Tidak ada orang menulis zaman Yesus, tak ada. Tak ada orang menulis zaman Yesus. Kalaupun ada, mana buktinya? Jadi tak ada. Tulisan-tulisan manuskrip tertua ditemukan abad keempat. Itu pun masih berita-berita simpang siur. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ada, dia fiktif, tidak. Dia disebut Isa dalam Al-Quran, disebut Yesua di dalam kitabnya orang Yahudi, Talmud. Itu ada, dan wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang catatannya di kanon menjadi kitab suci oleh orang Roma, itu juga mencatat bahwa ada oknum itu itu bukan fiktif. Dengan demikian oknum ini sebagai guru, dia rabi, dia mar, dia guru, dia raban, dia guru. Maka sejatinya sebagai guru pasti memiliki kurikulum pengajaran. Ternyata Yesus mengajarkan perjanjian lama alias kitab Tanak. Dan simpul dari teori serta praktek Yesus atau Isa terhadap kitab Tanak, itu yang disebut hikmah. Hikmah itulah yang disebut Injil. Pokok-pokok hukum-hukum ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Yesus dan pengikutnya, yaitu Bani Israel. Itulah yang disebut Injil. Bukan Bible, bukan Evangelion, beda. Jadi Kristen itu tak ada hubungannya dengan Injil. Kristen itu tak kenal Injil. Tak kenal. Injil itu hanya ada dalam Islam, memperkenalkan pengajaran hikmat cakupan pengajaran Nabi Isa kepada Bani Israel saja. Kristen ini penumpang gelap dari barat. Tak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi, jangan ambil dari ujung, ambil dari awal. Apakah Yesus mengajarkan perjanjian baru? Tidak. Yesus mengajarkan kitab Lukas? Tidak. Yesus mengajarkan surah-surah Paulus? Tidak. Sedangkan Kristen ditopang dari pondasi kitab-kitab tersebut. Berarti Kristen ini adalah agama baru yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh Yesus. Makanya RK kemarin, Roh Kematian ketika berdebat dengan percaya diri, dia mengatakan apa? Kristen bukan agama. Coba. Kristen bukan agama, kata dia. Kalau Kristen bukan agama, menurut Yesus, syarat masuk surga wajib hukumnya beragama. Kok bisa, Bang? Baca Matius 5, ucapan Yesus di data nomor 20. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk surga. Syarat masuk surga harus beragama. Syarat kedua, agama tersebut harus lebih baik dari ahli Taurat. Kristen untuk hidup, untuk masuk dalam syarat pertama aja nggak bisa lolos. Kenapa? Kristen bukan agama. Saya ulang ya. Menurut Yesus, syarat masuk surga harus beragama. Itu syarat pertama. Setelah lolos punya agama, syarat kedua, agamamu harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen ternyata bukan agama. Berarti dia syarat pertama aja sudah gugur. Apalagi syarat kedua. Bagaimana dengan Islam? Islam Al-Maidah ayat 3, ternyata Islam itu agama. Dinul Islam.
agama Islam. Berarti dia lolos syarat pertama. Syarat kedua, harus lebih baik dari ahli Taurat. Alhamdulillah, dari segala aspek tauhid, akidah, muamalah, syariat, semua Islam rangkaiannya lebih sempurna daripada ahli Taurat. Berarti Islam dua-dua syarat yang dipersyaratkan Yesus untuk masuk surga lolos. Subhanallah. Agama lolos, aturan-aturannya lebih baik dari ahli Taurat lolos, dua-duanya. Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Islam lolos dua syarat tersebut. Kristen macet, lolos di syarat pertama aja kagak. Oke, itu dari segi Yesusnya. Nah, saya kira begitu sementara. Silakan diambil alih para dewan guru. Saya pamit ibadah dulu. Nanti insya Allah 15 sampai 10 menit sampai 15 menit saya kembali bergabung dengan teman-teman. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Gurunda Azuma, sebelum istirahat, saya ingin menyampaikan sedikit ini kepada Gurunda. Siap. Boleh ya? Saya ini mengamati sudah berapa lama di dunia TikTok ini, Gurunda. Saya ngambil kesimpulan, ya, penilaian saya terhadap umat Kristen ini. Saya mendapat ada 4 karakter yang sangat melekat di jiwa dan tubuh mereka yang tidak bisa dipisahkan lagi, Bu Gurunda. Boleh saya sampaikan 4 karakter itu, Gurunda? Iya, silakan. Iya, mudah-mudahan nggak salah, Gurunda ya. Karakter pertama yang sudah menjiwai, menyatu dengan jiwa orang-orang Kristen ini adalah karakter pertamanya itu tebal muka. Maaf ya, saya nggak framing tebal muka. Ini penilaian saya ini. Harus pakai skincare-nya Bang Suma berarti. Ya, jadi kenapa saya bilang harus tebal muka? Lanjut. Ya, kenapa saya bilang tebal muka itu, Gurunda? Karena pada saat kita jelaskan isi Bible mereka ayat per ayat itu diuraikan, ya, mereka selalu aja menyanggah, jangan comot-comot ayat, baca ayat sebelumnya, baca seluruh ayatnya. Sudah kita bacakan, nanti lihat dulu perikopnya, kita bacakan perikopnya, nanti terakhir itu kan perumpamaan. Nah, itulah tebal muka saya bilang, ya, susah mereka menerima kebenaran yang ada gitu loh. Padahal Bible sendiri yang mengatakan, bukan kita mengarang-arang, ya, kita hanya membacakan. Itu satu. Karakter yang kedua, Gurunda, mereka wajib tebal telinga. Wajib tebal telinga. Kenapa saya bilang begitu, Gurunda? Kita jelaskan secara rinci isi Bible mereka, ya, mereka seolah-olah nggak mau dengar. Dengan cara apa? Nyerocos tarkum, menutupi apa yang kita uraikan supaya jangan didengar orang. Tutup telinga, tebal telinga, itu saya bilang tebal telinga. Gitu, Gurunda. Karakter yang ketiga yang saya perhatikan, memang mereka ini wajib bodoh, Gurunda. Wajib bodoh. Kenapa saya bilang gitu? Di Bible itu ada 2 ya, kalau nggak salah tuh. Ada yang mengatakan kami bodoh karena Kristus, ada lagi satu lagi bodoh dan tolol. Saya lupa ayatnya lah, pokoknya ada aja pokoknya gitu ya. Jadi mereka wajib bodoh, itu karakter ketiga. Karakter keempatnya, Gurunda, yang lebih parah lagi nih. Otak mereka sudah nggak di kepala lagi, udah dipindahin entah kemana. Gitu, Gurunda. Kenapa saya bilang begitu? Mereka tidak pakai akal, tidak pakai logika, modal congor. Makanya saya bilang otaknya sudah kosong. 4 karakter itu yang saya tangkap, Gurunda. Mungkin Gurunda bisa ambil kesimpulan kalau ada yang salah dari saya mewakili. Ya, baik. Ya, silakan. Baik. Salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah yang tidak kita ya, yang baru Bang Suma selami kebenarannya benar-benar secara sahih. Apa itu? Al-Quran menceritakan karakteristik orang-orang kafir. Kalau dulu kan kita nggak pernah menyentuh itu, saya bukan kita, tidak pernah menyentuh, saya tidak pernah menyentuh itu. Karakter mereka ini apa yang saya tahu cuma tampilan luarnya saja. Mereka baik, mereka sopan, mereka santun, meskipun di antara mereka ada juga yang jahat. Itu tampilan luar. Tapi setelah saya berdebat langsung dengan orang-orang ini, ternyata karakter
karakteristik yang diceritakan dalam Al-Quran itu ternyata betul-betul sahih, betul-betul valid, absolut kebenarannya, tanpa diragukan. Itu saya alami sendiri. Oh, ternyata benar Al-Quran menceritakan. Inilah mujizat Al-Quran, mampu menjelaskan karakteristik daripada orang-orang kafir secara terinci. Meskipun Rasulullah kemudian tidak pernah melakukan telaah kasus terhadap keadaan itu, tapi faktanya 1400 tahun hari ini kita bisa buktikan. Apa kata Al-Quran? Coba kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yun la yubsiruna biha, walahum azan la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Ini Al-Quran 1400 tahun silam mengulas karakteristik orang-orang kafir. Hari ini kita buktikan. Apa kata Allah? Dan sungguh laqad zara'na li jahannam, aku isi jahannam, neraka jahannam, banyak dari kalangan setan, banyak dari kalangan manusia. Kalangan jin, maaf, bukan setan, jin dan kalangan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Ini karakter yang disampaikan oleh Al-Quran 1400 tahun silam. Hari ini karakter ini betul-betul ada, bercongol pada orang-orang kafir. Kita jelaskan sejelas-jelasnya, kita sampaikan sedetail mungkin. Mereka punya kuping, punya mata, punya mulut, hati, tapi mereka tidak menggunakan itu, tetap saja membatu. Ini bukti kebenaran Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah mujizat yang nyata. Nah, di sini masalahnya adalah walaqad zara'na li jahannam. Itu masalahnya itu di situ. Sungguh Allah sudah bersumpah di sana. Sungguh Allah menekankan dengan sangat-sangat di sana. Apa kata Allah? Sungguh aku isi neraka jahannam banyak dari kalangan jin, yaitu setan, dan manusia, yaitu kafir, karena mereka memiliki hati dan seterusnya, tapi mereka tidak gunakan. Mereka hidup layaknya hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Mereka itulah orang-orang yang lengah selengah-lengahnya. Ya, saya kira begitu, Bung. Terima kasih banyak atas masukannya. Subhanallah, dalam hal ini Islam semakin dikuatkan dengan adanya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Maka iman kita, keyakinan kita terhadap Allah semakin kuat, dan kebenaran Al-Quran bagi kita semakin nyata. Kemenangan tetap ada pada orang-orang yang benar, yaitu dinul Islam, orang-orang Islam. Saya kira begitu sementara. Sekali lagi saya izin sejenak, 10-15 menit kita akan gabung kembali. Silakan diambil alih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Silakan host diambil alih kembali. Ya, oke. Ini untuk abang kita yang Kristen, Bang Paulus, gimana? Apakah udah tercerahkan atau gimana, Bang Paulus? Iya, tadi Bang Zuma itu kan bilang Islam itu agama. Syarat agama itu kan harus punya nabi, Bang. Oke, silakan Pak Ustadz Arif atau Bang Zulkifli atau Bang Isan nih yang mau menjawab dari saudara kita Kristen. Silakan Bang Zulkifli mungkin. Ya, saya mau tanggapi Bang Paulus ini. Bang Paulus, Nabi di dalam Islam itu sudah jelas ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana telah mengajarkan kepada manusia adalah ajaran-ajaran yang benar, ajaran tauhid, ajaran yang telah diajarkan lebih terdahulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang milah, agama yang lurus. Dan Islam bukan agama yang terakhir, tapi agama yang sudah ada sejak awal, Bang.
dan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi terdahulu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas tertulis di dalam Al-Quran, inna dinna indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi, yang disetujui oleh Allah hanyalah Islam, tidak ada yang lain, apalagi Kristen, tidak ada, hanya Islam saja. Jadi kalau abang mau mengatakan agama Islam itu tidak ada nabinya, banyak. Nabi-nabi terdahulu itu banyak mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang sebagaimana yang sudah dijelaskan kepada teman-teman Kristen dari guru kami, Gurunda Bang Zuma. Jadi tidak ada celah kesalahan di dalam Al-Quran sedikit pun, karena Islam sudah benar dan sudah jelas. Dan Al-Quran adalah kitab samawi terakhir dan membenarkan semua kitab-kitab terdahulu, menyempurnakan, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas Bang Paulus, Nabi di dalam Islam yaitu Nabi Muhammad. Ya, oke. Bang Paulus, tapi gini Bang, kita kan diskusi dua arah ini. Coba Bang Paulus gini Bang, coba kami mau tahu nabi-nabi di Kristen itu apa dan tugasnya apa, ataupun ada nggak dia mengakui bahwasanya nabi di dalam Kristen itu mengakui bahwasanya Yesus Tuhan, ataupun mengatakan mereka itu statusnya adalah Kristen. Gitu Bang Paulus, silakan. Iya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh itu kan nabinya orang Yahudi, nabinya Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sudah tertulis la ilaha illallah dan seterusnya. Itu kan mendeklar bahwa Muhammad itu rasul, bukan nabi, Bang. Yesus pun itu nabi, Bang. Yesus itu nabi. Kenapa kami katakan dia nabi? Karena jelas tertulis di dalam Markus 12 ayat ke-32, tidak ada yang lain kecuali dia, la ilaha illallah, dan Yesus itu adalah utusannya yang sebagaimana diutus oleh Bapa. Siapa Bapa itu? Ya Allah itu sendiri. Dia tidak pernah mengakui dirinya Tuhan sedikit pun. Dengan tegas dia mengatakan dia adalah utusan. Bahkan kemuliaannya pun tidak bisa dia akui tanpa kemuliaan Bapaknya. Di sini jelas, Bang, bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dia untuk mau disembah, tidak ada. Bagaimana lalu orang Kristen menyebutnya dia Tuhan, membuat dia sebagai sesembahan, sementara dengan tegas Yesus mengatakan, Matius 4 ayat ke-10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Bukan kepada Yesus, Bang. Yesus adalah nabi. Nubuat-nubuat Yesus itu diperuntukkan untuk hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan yang untuk disembah. Tidak ada. Lalu bagaimana teman-teman Kristen menyembah Yesus dan menuhankan dia? Karena teman-teman Kristen mengikuti Paulus. Mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Sedikit pun teman-teman tidak mengikuti Yesus. Kalau teman-teman mengikuti Yesus, pasti teman-teman tidak menyembah atau menuhankan dia. Lalu bagaimana teman-teman mau mengacu kepada Al-Quran, sementara di Bible teman-teman saja teman-teman tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah utusan. Lalu membandingkan Tuhan dengan Nabi Muhammad, bagaimana? Tidak ada korelasinya, Bang. Nabi Muhammad itu jelas-jelas adalah utusan, nabi terakhir, nabi yang membawa ajaran-ajaran nabi terdahulu, termasuk Yesus. Jelas? Iya, pertanyaan saya yang pertama belum terjawab, bahwa Ibrahim, Nuh, Musa dan segalanya itu Adam adalah nabi-nabinya Yahudi, Kristen. Terus yang kedua, pertanyaan saya juga terjawab. Ada tertulis la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Jadi Muhammad itu bukan nabi tapi rasul. Oke, saya jawab ya.
Boleh? Silakan, Jadi begini, Paulus. silakan. Saya masih ada di jalan ini. Ya, silakan. Pak Saleh. Oke, Saudara Paulus, Anda simak baik-baik. Bila perlu ambil kertas dan pena, dicatat ya, supaya Anda bisa pelajari dan menjadi ilmu yang baik buat Anda bisa menggunakan akal sehat Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa Muhammad itu bukan nabi tetapi rasul, itu pengetahuan Anda tentang pengertian rasul itu yang tidak Anda kuasai. Pengertian nabi itu adalah, ya, kamu catat baik-baik ya. Pengertian nabi dalam Islam itu adalah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan firman-Nya untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Ya. Kalau rasul, firman Allah yang disampaikan kepada umat hamba yang dipilihnya, yang dipercayainya untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi bukan pada bani ya, bukan pada kaum ya, kepada umatnya. Itu rasul. Jadi yang namanya rasul itu sudah lengkap. Dia menerima firman pesan dari Allah untuk dirinya juga untuk umatnya. Lebih sempurna ya, lebih lengkap. Kalau nabi itu dia terima firman Tuhan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kaumnya atau umatnya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut rasul, artinya sempurnalah dialah sebagai rasul utusan, dia juga nabi penerima firman. Di situ ya pengertiannya, supaya Anda paham. Kemudian saya tambahkan lagi masalah agama. Kenapa Kristen tidak bisa disebut agama? Karena kriteria syarat sebagai ajaran yang pantas disebut agama itu tidak terpenuhi sama sekali di dalam kekristenan. Berbeda dengan Islam. Islam sempurna agama karena Allah sendiri yang mengatakan, telah aku turunkan agama ya adalah Islam, dan Allah pun sendiri yang menjaganya. Jelas itu agama. Nah, syarat sebagai agama kita punya ya kunci untuk menjadi agama yang disebut agama, memperkuat bahwa ini ajaran Allah pantas disebut agama. Kenapa? Kita punya rukun Islam. Kita juga punya rukun iman. Itu yang tidak dipunyai di kekristenan. Ya. Kalau kami rukun Islam itu membaca 2 kalimat syahadat, ya. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, naik haji jika mampu, itu rukun Islam. Begitu juga rukun iman. Islam harus yakin, ya, percaya kepada Allah yang satu, yang Maha Esa, percaya kepada malaikat. Kami diwajibkan mengenal 25 malaikat. Itu tidak ada di kekristenan. Percaya kepada kitab, ya. Apa yang disebut kitab suci?